Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan artikel mata kuliah seminar Bahasa Indonesia. Nama Muhammad Alfaid Zaini, NIM 1801677. Judul artikel Analisis Kohesi Gramatikal pada Cerpen Kunang-Kunang di Langit Jakarta karya Agus Nur. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanda koheresi gramatikal dalam cerpen Kunang-Kunang di Langit Jakarta karya Agus Nur. Kata kunci yaitu kohesi gramatikal cerpen. Pendahuluan. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa berwujud dalam kalimat-kalimat yang saling berkaitan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Fatimah Jaya Sudarma 1994 halaman 1 bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang berkaitan menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, membentuk satu kesatuan. Proposisi sebagai isi konsep yang masih kasar yang akan melahirkan pernyataan atau statement dalam bentuk kalimat atau wacana. Suatu wacana tentu memiliki keutuhan struktur. Keutuhan itu sendiri dibangun oleh komponen-komponen yang terjalin di dalam suatu organisasi kewacanaan. Sebaliknya, suatu rangkaian kalimat belum tentu bisa disebut sebagai wacana apabila tiap-tiap kalimat dalam rangkaian itu memiliki makna sendiri-sendiri dan tidak berkaitan secara semantik. Berdasarkan hal di atas dapat diketahui bahwa kohesi sangat penting pada sebuah wacana. Kajian pustaka. Menurut Halidin Hasan dalam Sarwiji Suwandi 2008 halaman 121 mengemukakan bahwa kohesi adalah perangkat sumber-sumber kebahasaan yang dimiliki setiap bahasa sebagai bagian dari metafungsi tekstual untuk mengkaitkan suatu bagian teks dengan bagian lainnya. Gutwinski dalam Sarwiji Suwandi 2008 halaman 121 menyatakan kohesi ialah hubungan antar kalimat dan antar klausa dalam sebuah teks, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kohesi adalah hubungan antara klausa ataupun antara kalimat yang dapat menyerasikan unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Menurut Edgar Allan Poe dalam Burhan Nurgiantoro tahun 2005 mengatakan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam, suatu hal yang kiranya tak mungkin dilakukan untuk sebuah novel. Cerpen adalah fiksi pendek yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Dalam Jakob Sumarjo 2007 halaman 222. Cerpen yang baik adalah cerpen yang merupakan suatu kesatuan bentuk utuh, manunggal, tidak ada bagian-bagian yang tidak perlu, tetapi juga tidak ada sesuatu yang terlalu banyak. Semuanya pas, integral, dan mengandung suatu arti. Menurut Jakob Sumarjo 2007. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cerpen adalah cerita fiksi bentuk prosa yang sangat singkat tapi padat yang menceritakan satu peristiwa. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Menurut Moloeng 2006 halaman 6. Data dalam penelitian ini adalah satuan lingual berupa kalimat yang mendukung kepaduan dan keutuhan wacana cerpen. Kunang-Kunang di Langit Jakarta karya Agus Nur ditinjau dari kohesi gramatikal. Sumber data dari penelitian ini adalah cerpen berjudul Kunang-Kunang di Langit Jakarta karya Agus Nur dalam buku kumpulan cerita pendek pilihan Kompas tahun 2012. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah analisis dokumen, yaitu dengan cara membaca cerpen secara intensif dan melakukan pencatatan secara aktif sehingga mampu memahami secara utuh cerpen.
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis isi, yaitu dengan cara membahas secara mendalam isi informasi tertulis. Teknik analisis isi dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan dan verifikasi. Hasil penelitian dari cerpen Kunang-Kunang di Langit Jakarta. Yang pertama, referensi. Referensi persona. Ada benarnya juga kelakar teman-temannya. Kau tahu Jani, itulah risikonya punya pacar zoologis. Kamu harus lebih dulu menjadi primata yang menarik untuk membuatnya tertarik bercinta denganmu. Yang kedua yaitu melirik Peter yang begitu asyik memandang kunang-kunang yang disimpannya dalam stoples. Yang ketiga, lihat Peter menepuk pundaknya. Mereka mulai muncul kunang-kunang itu. Roh kami kemudian menjelma kunang-kunang. Aku akan hidup dalam koloni kunang-kunang itu, dan kau bisa selalu memandangiku dan di antara kunang-kunang itu. Yang keenam, saya tiba-tiba ingin peristiwa yang menyebabkan kunang-kunang itu muncul. Apakah Anda ingin ingat peristiwa itu? Yang B yaitu referensi demonstratif. Yang pertama, ia kembali lagi ke kota ini karena kunang-kunang dan kenangan. Yang kedua, padahal ia berharap menghabiskan liburan musim panas di Pulau Galapagos, meski ia tahu kekasihnya selalu mengunjungi pulau itu bukan karena alasan romantis, tapi karena kura-kura. Yang ketiga, percayalah, di sana nanti kau akan menjumpai langit yang megah dipenuhi jutaan kunang-kunang. Yang keempat, lihatlah gedung yang gosong itu. Disitulah mereka memerkosa saya. Yang kedua yaitu pelepasan. Yang pertama, Peter pernah pula bercerita tentang kucing emas yang misterius dan tak mungkin dijumpai. Tapi ia berhasil melihatnya di pegunungan Tibet, sedang melesat memanjat pepohonan dengan gerakan yang bagai terbang. Yang kedua, ini kunang-kunang istimewa, bukan golongan lampiret pada umumnya. Pada penduduk setempat percaya kunang-kunang ini berasal dari roh penasaran, roh para perempuan yang diperkosa. Yang ketiga, saat menyadari Janet tak terlalu memperhatikan kunang-kunang itu dan lebih sering memandangi langit muram San Francisco yang membayang di jendela, Peter menyentuh lengannya. Yang keempat, suara itu menyelusup lembut dalam telinganya, dan ia seperti menyaksikan api yang melahap pusat perbelanjaan itu, menyaksikan orang-orang berteriak-teriak marah dan menjarah. Yang kelima, para penduduk lokal bahkan telah menjadikannya acara tahunan. Mereka duduk menggelar tikar, mengadakan beberapa atraksi hiburan di sepanjang jalan, sembari menunggu malam ketika kunang-kunang itu memenuhi langit kota. Yang keenam, para pengunjung akan bersorak gembira ketika segerombol kunang-kunang muncul, terbang meliuk-liuk melintasi langit kota dan berhamburan bagai ledakan kembang api. Betapa megah, betapa indah. Yang ketujuh, mata Janet selalu berkaca-kaca setiap kali menyaksikan itu, membayangkan Peter ada di antara jutaan kunang-kunang yang memenuhi langit Jakarta itu. Yang ketiga yaitu konjungsi. Konjungsi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama konjungsi koordinatif. Dalam percakapan yaitu Peter pernah pula bercerita tentang kucing emas yang misterius dan tak mungkin dijumpai, tapi ia berhasil melihatnya di pegunungan Tibet sedang melesat memanjat pohon dengan gerakan yang bagai terbang. Yang kedua, ini jelas bukan kota yang ada dalam daftar yang ingin dikunjunginya pada musim liburan. Peter membawanya ke permukiman padat, kota tua tak terawat, banyak toko kosong terbengkalai, dan rumah-rumah kosong bekas terbakar yang dibiarkan nyaris runtuh. Di gedung-gedung kosong itulah para kunang-kunang berkembang biak, ujar Peter. Padahal sebelumnya ia membayangkan tropis eksotis atau hamparan persawahan di mana ribuan kunang-kunang berterbangan. Yang B, konjungsi subordinatif.
Pertama itu ia ia kembali ke kota ini karena kunang-kunang dan kenangan. Yang kedua, mata Peter akan berbinar setiap menceritakannya. Ia termasuk keturunan langsung spesies kura-kura yang diamati Charles Darwin ketika merumuskan teori evolusinya pada abad ke-19. Yang ketiga, lihat api yang berkobar itu. Setelah api itu padam, orang-orang menemukan tubuhku hangus tertimbun reruntuhan. Yang keempat, Peter dilenyapkan karena berusaha menghubungkan fenomena kunang-kunang itu dengan kerusuhan yang bertahun-tahun lalu terjadi di kota ini. Yang C, konjungsi antar kalimat. Dalam percakapan pertama itu ia botak dan bermata besar, ia tua dan kesepian memang. Namun sebentar lagi ia akan punya keturunan. Yang kedua, suara-suara itu perlahan melenyap tapi bagai ada yang tak akan pernah lenyap dari hidupnya. Pembahasan penelitian kunang-kunang di langit Jakarta. Yang pertama, referensi persona. Referensi persona mencakup 3 kelas kata ganti dari pronomina. Pronomina yang terdapat dalam cerpen kunang-kunang di langit Jakarta yaitu kata ganti orang pertama tunggal, kata ganti orang pertama jamak, kata ganti orang kedua tunggal, kata ganti orang ketiga tunggal, dan kata ganti orang ketiga jamak. Kata ganti orang pertama tunggal terdapat pada data 5 dan 6. Kata aku dan ku mengacu pada Peter, sedangkan kata saya mengacu pada Jane, tokoh utama. Aku dan saya merupakan kata ganti orang pertama tunggal bentuk bebas, sedangkan ku kata ganti orang pertama tunggal bentuk terkait. Kata ganti orang pertama jamak terdapat pada data nomor 5. Kata kami merupakan kata ganti orang pertama jamak yang bersifat eksklusif dalam mengacu pada kunang-kunang. Kata ganti orang kedua tunggal terdapat pada data nomor 1, yaitu pada kata kau, kamu, dan mu. Ketiganya mengacu pada jane. Kau termasuk kata ganti orang kedua tunggal bentuk bebas. Kata ganti orang ketiga tunggal terdapat pada data nomor 2, yaitu pada kata ia dan nya. Ia mengacu pada jane, sedangkan nya mengacu pada Peter. Ia merupakan kata ganti orang ketiga tunggal bentuk bebas, sedangkan nya merupakan kata ganti orang ketiga tunggal terkait lekat kanan. Data nomor 3 merupakan kata ganti orang ketiga jamak yang terdapat pada kata mereka. Kata mereka mengacu pada kunang-kunang. Yang B yaitu referensi demonstratif. Referensi petunjuk ditunjukkan pada data nomor 1 dan 2, yaitu pada kata ini dan itu. Kata ini mengacu pada kota Jakarta, sedangkan kata itu mengacu pada Pulau Galapagos. Kata di sana menunjukkan kota Jakarta, sedangkan di situ menunjukkan sebuah gedung. Yang nomor 2 yaitu pelepasan. Pelepasan pada dasarnya merupakan bentuk penyulihan dengan cara menyulih butir pokok dengan sifat atau zero. Menurut Sarwiji Suwanti, 2008, halaman 133. Pada data 1 terdapat pelepasan satuan lingual berupa frasa, yaitu kucing emas itu. Kalimat itu sebelum dilepaskan akan berupa Peter pernah pula bercerita tentang kucing emas yang misterius dan tak mungkin dijumpai, tapi ia berhasil melihatnya di pegunungan Tibet. Kucing emas itu sedangkan melesat memanjat pepohonan dengan gerakan yang bagai terbang. Pada data 2 terdapat pelepasan satuan lingual berupa kata kunang-kunang. Kalimat itu sebelum dilepaskan berbentuk ini. Kunang-kunang istimewa, bukan kunang-kunang golongan lampiret pada umumnya. Para penduduk setempat percaya kunang-kunang ini berasal dari roh penasaran, para perempuan yang diperkosa. Data 3 juga terdapat pelepasan satuan lingual berupa kata iya yang mengacu pada jane. Kalimat tersebut apabila ditulis lengkap, bentuk kalimat itu adalah: saat memandangi langit muram San Francisco yang membayang di jendela, Peter menyentuh lengannya. Pelepasan satuan lingual berupa kata juga terdapat pada data nomor 4, yaitu kata iya yang mengacu pada jane. Kalimat tersebut apabila ditulis lengkap berbentuk suara itu menyelusup lembut dalam telinganya, dan ia seperti menyaksikan api yang melahap pusat perbelanjaan itu, menyaksikan orang-orang berteriak-teriak marah,
dan menjarah. Data nomor 5 terdapat pelepasan satuan lingual berupa kata mereka yang mengacu pada penduduk kota. Kalimat tersebut apabila ditulis lengkap adalah para penduduk lokal bahkan telah menjadikannya acara tahunan. Mereka duduk menggelar tikar. Mereka mengadakan beberapa atraksi hiburan di sepanjang jalan, sembari menunggu malam ketika kunang-kunang itu memenuhi langit kota. Pada data 6 terdapat pelepasan satuan lingual berupa kata kunang-kunang. Apabila kalimat tersebut ditulis lengkap adalah para pengunjung akan bersorak gembira ketika segerombol kunang-kunang muncul. Kunang-kunang terbang meliuk-liuk melintasi langit kota, dan kunang-kunang berhamburan bagai ledakan kembang api. Betapa megah, betapa indah. Data nomor 7 juga terdapat pelesapan satuan lingual berupa kata iya yang mengacu pada Jani. Kalimat tersebut sebelum dilesapkan adalah mata Jani selalu berkaca-kaca setiap kali menyaksikan itu. Ia membayangkan Peter ada di sana di antara jutaan kunang-kunang yang memenuhi langit Jakarta itu. Yang ketiga yaitu konjungsi. A. Konjungsi koordinatif. Pada data 1 konjungsi dan berfungsi menghubungkan klausa. Peter pernah pula bercerita tentang kucing emas yang misterius, dan Peter pernah pula bercerita tentang kucing emas yang tak mungkin dijumpai. Kedua, kalimat tersebut memiliki kedudukan yang sama, konjungsi, tapi pada data 1 menyatakan kekontrasan klausa ketiga dengan klausa pertama dan kedua. Pada klausa pertama dan kedua menyatakan bahwa kucing emas itu misterius dan tak pernah dijumpai. Lalu pada klausa ketiga menyatakan bahwa Peter berhasil melihat kucing emas tersebut di pegunungan Tibet, sedangkan sedang melesat memanjat pohonan dengan gerakan yang bagai terbang. Pada data 2 terdapat konjungsi dan yang berfungsi sebagai penghubung klausa. Pada data 2 juga terdapat konjungsi padahal yang berfungsi menyatakan ketidakserasian. Juga terdapat konjungsi atau yang menyatakan persamaan. B. Konjungsi subordinatif. Pada data 1 terdapat konjungsi karena yang menyatakan klausa 2 akibat dari klausa sebelumnya, yaitu menyatakan bahwa kunang-kunang dan kenangan yang membawa ia kembali ke kota ini. Pada data 2 terdapat konjungsi ketika yang merupakan konjungsi subordinatif waktu. Pada data 3 juga terdapat konjungsi subordinatif waktu yaitu setelah. Pada data 4 juga terdapat konjungsi karena yang menyatakan klausa kedua merupakan akibat dari klausa pertama. Yang C. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat terdapat pada data 1 yaitu namun. Konjungsi tersebut berfungsi menyatakan pertentangan, yaitu pertentangan antara kalimat kedua dan kalimat ketiga. Kalimat kedua menyatakan bahwa ia kura-kura tua dan kesepian memang bertentangan dengan kalimat ketiga. Sebentar lagi ia akan punya keturunan. Pada data 2 juga terdapat konjungsi yang memiliki fungsi untuk menyatakan pertentangan, yaitu tapi. Pertentangan terjadi pada kalimat ke-1 dengan kalimat kedua, yaitu suara-suara itu perlahan melenyap bertentangan dengan bagai ada yang tak akan pernah lenyap dari hidupnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kepada ibu dan teman-teman jika suara ataupun pengucapan kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sedang tidak enak badan. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.